Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadiran Allah atas segala nikmat, rahmat dan hidayah Allah sehingga kita masih beri kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan perkuliahan walaupun melalui link Zoom atau virtual. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau di akhirat nantinya. Amin. Ya Rabbal alamin. Sebelum Bapak lanjut perkuliahan kita, Pak pastikan dulu ini mahasiswa IAT semester 2 lokal A mata kuliah metode studi Islam, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi takutnya nanti salah alamat pula Bapak nanti. Baik, sebagaimana biasanya di tahap awal pertemuan perkuliahan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang terutama tentu perkenalan baik itu dosennya, begitu juga tentang mahasiswa yang diajarkan nantinya. Perkenalkan, nama Bapak Doni Nofra sesuai yang tercantum di aplikasi Zoom. Alamat Bapak, Bapak tinggal di Bukit Tinggi, kampung asal atau kampung halaman dari Kabupaten Solok Selatan, Oralabu, 1000 Rumah Gadang. Mungkin ada yang dari Solok Selatan, nanti kita akan bisa berdiskusi dan bertemu baik dalam organisasi, begitu juga dalam diskusi keilmuan nantinya. Untuk pendidikan S1 S2-nya Bapak belajar di UIN Imam Bonjol Padang. Alhamdulillah menyelesaikan pendidikan tahun 2016 dan langsung mengajar di IAIN Bukit Tinggi dari tahun 2016 bulan Mei. Jadi sudah lebih kurang 5 tahun mengabdi di IAIN Bukit Tinggi. Untuk semester ini dan semester sebelumnya biasanya juga anak-anak IAT belajar metode studi Islam, senior-seniornya hampir semuanya belajar dengan Bapak dalam mata kuliah metode studi Islam. Semester ini Bapak masih dipercaya mengajar di IAT dalam mata kuliah yang sama. Sebenarnya keahlian Bapak bidang keilmuannya, Bapak adalah dosen sejarah peradaban Islam, kajian Islam di kawasan Minangkabau dan Indonesia. Jadi kajian sejarahnya Islam Indonesia dan Minangkabau. Tapi diamanahkan mengajar di IAT mata kuliah metode studi Islam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan baik, bisa berdiskusi, bisa berbagi ilmu, baik dari mahasiswa Bapak semuanya, begitu juga dari Bapak nantinya. Baik, sekedar perkenalan, Pak rasa cukup. Kalau ada yang mau ditanya, dipersilakan. Cukup, ada yang ditanyakan? Ketua nih udah bergabung, Tio ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Untuk langkah selanjutnya perkenalan dari mahasiswa. Pak rasa perkenalan dari mahasiswa Pak. Nanti kita perkenalan melalui diskusi-diskusi materi-materi yang sudah Bapak siapkan saja. Tidak perlu menyebutkan nama satu persatu karena Bapak yakin di antara kawan-kawan sudah saling mengenal, sudah saling tahu, hanya Bapak saja yang belum kenal, dan insya Allah Bapak akan kenal dengan kita semuanya. Tentu bagi orang-orang yang pertama aktif dalam perkuliahan, yang kedua Bapak akan mengenal juga tidak aktif dalam perkuliahan. Tapi yang dua ini sangat Bapak kenal nanti.
Yang paling aktif Bapak sangat kenal. Yang tidak aktif pun Bapak sangat kenal. Yang sedang-sedang itu proses perkuliahan selama 16 kali pertemuan nantinya. Baik, kita langsung sajalah masuk ke strategi perkuliahan. Strategi perkuliahan Bapak melalui 3 cara. Ada melalui video Zoom meeting yang kita laksanakan hari ini. Tapi Zoom meeting ini tidak selalu kita pakai untuk pertemuan perkuliahan. Hanya waktu-waktu tertentu saja nanti Bapak sampaikan. Kita nanti kuliahnya melalui Zoom. Mungkin barangkali banyak materi-materi yang belum bisa kita selesaikan, yang belum bisa kita jawab. Kita diskusikan melalui Zoom meeting nantinya. Yang kedua melalui WA group atau WA key. Melalui WA group ini aktivitas perkuliahan kita yang banyak nantinya kita berdiskusi melalui WAG dengan catatan. Silakan kalian catat aturan dari saya, dari Bapak. Materi-materi yang akan kita diskusikan, siapapun yang bertanggung jawab nantinya, dia sudah menyiapkan materi sebelum perkuliahan dimulai. Ini perlu dicatat. Materi sudah siap atau rekaman materi sudah siap sebelum perkuliahan dimulai. Untuk materi cukup rekaman suara saja, tidak melalui video. Karena dikhawatirkan melalui video nanti takutnya tidak bisa dibuka atau diputar oleh kawan-kawan. Jadi melalui suara saja. Ini yang perlu ditekankan. Terus bagi kawan-kawan yang membuat materi pas perkuliahan dimulai, saya anggap dia tidak hadir saja. Karena ini terkendala, terlalu lama kita menunggu tidak bagus juga nantinya. Kita menunggu-nunggu juga. Padahal kita meminta dia adalah orang yang ahli pada materi minggu itu. Tapi dia tidak siap untuk memberikan materi kepada kita semua. Jadi saya anggap dia tidak hadir. Lalu bagaimana? Kita lanjut saja diskusi walaupun tanpa ada pemateri. Tapi catatan bagi kita semua yang tidak amanah dengan tugas dan waktu penampilannya, berarti dia jadi catatan pribadi saya. Jadi materi siapkan sebelum perkuliahan dimulai. Tidak dibenarkan materi disiapkan pas perkuliahan dimulai. Karena kita sifatnya tidak menunggu-nunggu, tapi pas jam perkuliahan kita langsung untuk melaksanakan diskusi. Ini bisa dipahami ya, Tio sebagai ketua harus mengingatkan kawan-kawannya nanti, kelompoknya nanti, bagaimana materinya sudah disiapkan atau belum. Sebagai ketua berhak atau bertugas sebagai penasehat bagi kawan-kawan semuanya. Tio diutamakan di situ, saudara punya nilai lebih termasuk di pandangan saya. Artinya kalau saudara Tio sebagai Kosma bisa mengkondisikan lokalnya, saudara sudah dalam genggaman catatan saya, itu maksudnya. Jadi tolong dikabari kawan-kawan, dikontrol. Besok kita kuliah MSI, gimana materinya sudah disiapkan kawan atau belum? Gitu. Itu perlu. Sebagai semangat bagi kawan-kawan juga perlu hal yang seperti itu. Oke. Ini untuk WAG ya, pengiriman materi diskusi. Terus yang ketiga kita kuliah melalui email. Pak harap nanti Tio atau ketua atau yang lainnya yang bisa membuat satu email khusus untuk mata kuliah MSI, dibuatkan satu email lalu dibagikan emailnya dan dibagikan passwordnya kepada kawan-kawan semuanya agar kawan-kawan semuanya bisa membuka email tersebut dan memasukkan tugas-tugas di setiap kali pertemuan. Jadi tugas itu Pak sampaikan tidak hanya dikirim melalui email,
Kalau dikirim melalui email saja, dikhawatirkan banyak tugasnya yang tidak masuk atau yang tidak terkirim. Jadi tugasnya pribadi dimasukkan ke dalam Google Drive-nya. Nah, dimasukkan ke dalam Google Drive-nya. Nah, Pak sampaikan berpempelan, nanti ada email dibagikan oleh ketua atau dibuatkan oleh ketua atau kawan yang lain untuk pengumpulan tugas dimasukkan ke Google Drive. Nah, di Google Drive itu nanti ada kolom-kolom atau kotak-kotaknya. Ada di situ ditulis tugas pertemuan pertama, tugas pertemuan kedua sampai 13. Nah, jadi kita sesuaikan. Kita hari ini contohnya pertemuan kelima, tugasnya dimasukkan ke drive-nya pertemuan kelima. Jangan sampai salah-salah. Nah, ini guna email agar tertata rapi perkuliahan kita dan bisa kita manfaatkan untuk kedepannya. Barangkali ini untuk strategi kuliah. Ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Izin Ya, silakan ketua. bertanya bisa diakses oleh semua anggota kelas ya Pak, bukan berarti saya saja. Gimana Tio? Ulang lagi. Di email yang saya Baik, email nanti yang sudah dibuat oleh Tio, oleh ketua atau siapapun yang membuat, itu dibagikan ke semua kita di lokal ini. Dibagikan ke semua kita dan passwordnya juga dibagikan semuanya. Nah, jadi masing-masing kita berhak untuk membuka email tersebut, tapi tidak berhak untuk mengganti kata sandinya. Nah, ini hati-hati. Kalau rasanya tidak mau login, barangkali bukan sandinya yang salah, tapi ada salah satu huruf atau titik yang belum kita masukkan. Nah, inilah yang menyebabkannya tidak mau login. Jangan terlalu cepat untuk mengganti-gantinya. Nah, jadi siapapun yang mengganti nanti ada laporannya bahwasanya email ini kata sandinya sudah diganti oleh Fatimah. Ini contohnya. Nah, jadi ada laporannya kalau Fatimah mengganti atau yang lainnya. Nah, jadi siapa yang mengganti bertanggung jawab atas tugas kawan-kawan yang lain. Nah, oke, siap ya Tio? Ada lagi? Ya. Selama ini sudah pernah melalui Google Drive? cuman terkenal Nah, ya tahun ini. Ya. Kalau kalian mau lebih mudah daripada Classroom, lebih mudah dari mengirim ke email saja. Tapi kalau kalian mau, jadi Bapak maunya ke Google Drive, semua arsipnya tersimpan rapi di sana nanti. Oke, ini untuk nilai. Terus saya tidak menerima tugas dikirim di luar waktu perkuliahan, artinya melewati waktu perkuliahan. Contoh, kita kuliahnya hari ini jam 9, tapi tugasnya kirim nanti jam 11 setelah kuliah. Nah, berarti sudah dipastikan tugas tersebut tidak Bapak periksa, karena Bapak memeriksa sesuai jam perkuliahan berlanjut. Karena Bapak tidak ada waktu lagi untuk mengulang memeriksa dari tugasnya. Nah, bagi kawan-kawan, Bapak paham yang terkendala dengan jaringan, silakan kalian kirim tugasnya 2 hari sebelum perkuliahan dimulai. Kalian kan punya akses masing-masing, tidak tergantung kepada kawan-kawan yang lain. Nah, biasanya yang terlambat terkendala jaringan itu 5 menit menjelang perkuliahan baru dikirim tugas. Ya, dipastikan itu pasti terlambat. Nah, jadi cobalah dikirim tugas itu 2 hari atau 1 hari sebelum perkuliahan dimulai. Nah, jadi
Yakin Bapak semuanya berjalan lancar saja, tidak ada kendala, tidak ada masalah sinyal, masalah jaringan yang lain, tidak ada masalah. Nah, ini berkaitan tentang pemeriksaan tugas. Jadi jangan nanti berharap kenapa tugas saya dianggap tidak ada, Pak. Bapak akan cek jam berapa kalian kirim. Jam berapa dikirim ke emailnya, kan ada jamnya di situ, hari apa, jam berapa. Lebih cepat harinya lebih bagus daripada terlambat mengirimkan tugas. Nah, itu maksudnya. Oke, itu strategi cara perkuliahan kita. Yang pertama melalui Zoom meeting itu apabila diperlukan. Yang kedua kita melalui WAG, WA group, diskusi melalui WAG, melalui rekaman suara, dan sudah disiapkan sebelum perkuliahan dimulai. Yang ketiga, semua tugas setiap minggunya dimasukkan ke dalam Google Drive yang sudah disediakan. Emailnya mohon menunggu nanti dibuatkan oleh Kosma atau kawan-kawan yang lain, dan jangan diam kalau tidak mampu untuk membuatkan nantinya untuk Kosma. Kosma harus hebat-hebat, berpandai-pandai. Kalau Kosma tidak bisa, minta tolong kawan. Kalau tidak bisa juga lapor ke Bapak. Pak, terkendala saya membuat, Pak, saya yang buatkan. Nah, jadi tidak ada kendala sebenarnya kalau kita pilih. Nah, yang penting komunikasi. Oke, untuk tugas sudah, untuk cara kuliah sudah. Sekarang untuk nilai. Nah, ini silakan dicatat, hati-hati, jangan sampai kita nanti tidak sadar dengan pelanggaran-pelanggaran perkuliahan kita. Untuk nilai, Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama 25%, yang kedua 15%, yang ketiga 60%. Nah, yang 25% itu nilai kalau kalian ujian akhirnya betul semuanya, tapi mustahil juga kita bisa betul semuanya. Nilainya 25%. Yang kedua 15%, ini evaluasi melihat sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang sudah kita diskusikan, yaitu ujian tengah semester namanya. Kalau bahasa akademiknya evaluasi pembelajaran materi yang sudah didiskusikan, nilainya 15%. Yang terakhir 60%. Kalau sudah gagal di 60%, sudah dipastikan tidak ada lagi harapan untuk bisa lulus mata kuliah MSI. Apa isinya yang 60 itu? Yang pertama kehadiran. Kehadiran, jangan kalian melebihi batas yang sudah ditentukan. Kalaupun ada kendala untuk kehadiran, kalian diberi kesempatan untuk tidak hadir 3 kali. Nah, jangan melewati yang 3 kali itu. Nah, ini berhati-hati. Ada kesempatan 3 kali untuk tidak hadir. Kalau mau diambil silakan. Tapi kalau mau tidak, hadir saja 100% dengan saya. Minimal nilai B- sudah saya kasih. Nah, ini hadir saja dulu. Nah, yang kedua, nilai tugas. Nilai tugas dibagi sebanyak tugas yang sudah ditentukan nantinya. Kalau 10 tugasnya dibagi 10. Kalau 10 tugasnya hanya dikirim 5, tetap dibagi 10. Itu tergantung kita. Saya tidak akan meminta. Kenapa tugasnya tidak dikirim? Nah, saya tidak akan meminta. Ini adalah kesadaran bagi kita semua. Yang akan mendapatkan yang terbaik tentu orang-orang yang berusaha untuk lebih baik. Itu saja. Nah, saya tidak akan meminta. Kenapa tugasnya hanya 7, lengkapi 3 lagi? Tidak akan saya minta nanti. Nah, tapi saya memberikan nilai sesuai dengan apa yang sudah diusahakan. Yang ketiga, keaktifan. Keaktifan nanti di sini Pak akan sampaikan. Ini contoh Nur Aisyah. Nur Aisyah ini
sudah 5 kali kita diskusi, belum sekalipun dia berbicara. Saya sampaikan itu di pertemuan-pertemuan nanti. Ini contoh. Tapi bisa jadi sebaliknya, Nur Raisa ini sudah 5 kali kita diskusi, 15 kali dia berkontribusi, menanggapi, memberikan masukan, menambahkan. Nah, inilah yang akan Bapak sampaikan nanti. Gitu juga kawan yang lain yang tidak pernah berbicara sekalipun, saya sebutkan namanya nanti. Jadi keaktifan itu perlu, termasuk ke dalam nilai yang 60. Sudah 3, absen kehadiran, tugas, keaktifan. Yang keempat, etika. Etika itu penting. Kalau melalui kuliah Zoom, etikanya tentu etika berbicara dan etika berpakaian. Bagi yang laki-laki, etika berpakaian tetap memakai kemeja bagi saya. Sebab setiap perkuliahan kita melalui Zoom ini, saya akan record. Record itu artinya saya akan rekam kalian semuanya dalam bentuk video, dan kalian bisa menyaksikan dan melihat kembali video perkuliahan kita. Seperti hari ini, kalau saya kirimkan nanti video hari ini banyak yang laki-laki kuliahnya pakai baju kaos saja, tapi kan tidak bagus. Untuk hari ini saya maklumi. Yang laki-laki juga yang rambutnya kurang rapi, yang panjang-panjang, tolong dirapikan, tolong dibersihkan. Kita mahasiswa ini punya nilai lebih dibanding orang-orang yang tidak kuliah. Jadi jangan samakan kita dengan orang-orang yang tidak kuliah. Utamakan kerapian, kebersihan, dan kita punya wibawa di saat kita jadi mahasiswa. Terus bagi yang wanita, semuanya juga Pak sampaikan. Ini masih banyak yang memakai jilbab pergi ke pasar, masih dipakai untuk jilbab kuliah. Bagi Bapak tidak bisa terima seperti itu. Artinya kalau ke pasar terdesak, sambil lari pun kalian bisa pakai jilbab. Tapi untuk kuliah tidak bisa seperti itu. Kalian buatlah jilbab sesuai dengan aturan. Artinya jangan pakai jilbab sorong dalam perkuliahan. Ini tidak bagus. Seperti orang bangun tidur saja. Kalian bisa lihat nanti, seperti ini saya kuliah melalui Zoom. Kalau pakai jilbabnya seperti ini, kalian bisa saksikan nanti. Oke ya, dimaklumi untuk yang wanita. Untuk yang laki-laki juga. Ini kasus saja. Dia bajunya kemeja, tapi celananya pendek. Dia lupa kalau dia terekam oleh kameranya. Ini kasus juga. Yang sopan lah itu bahasa Pak. Itu juga ya. Pokoknya semuanya etika itu yang penting. Dan etika berbicara itu kita punya aturan dalam berbicara, baik di grup nanti, baik cara menghubungi Bapak, cara me-WA Bapak is okay saja, terbuka untuk diskusi semuanya, tapi sesuaikan dengan waktunya. Janganlah WA juga Bapak jam 9 malam. Kan tidak enak juga hal-hal seperti itu. Tidak hanya Bapak, mungkin dosen yang lain sama. Tapi kalau perlu, ya sesuaikan waktunya, yang terutama di jam dinas. Kalaupun terlambat, kalau sudah lewat jam 9 malam, baiknya pagi saja besok di WA gitu. Jadi kalau malam pun di WA tidak terbaca, kalian pun menunggu. Kenapa kok WA saya tidak dibaca? Karena Bapak memang tidak baca lagi. Gitu. Kalau ada, baiknya pagi-pagi. Itu etika namanya. Terus menghubungi dosen melalui WA, melalui telepon, identitas penting. Jangan bertanya itu tanpa identitas. Ya sebutkan saya namanya ini, lokal ini, mau bertanya tentang ini, mau konfirmasi tentang ini. Itu yang penting. Kadang Bapak heran, ini siapa ini? Mungkin saya tahu itu mahasiswa saya, tapi mahasiswa saya itu kan tidak hanya satu lokal. 10 lokal mahasiswa yang saya ajar, jadi susah juga untuk memilah-milah mana lokalnya, mana mahasiswanya gitu. Jadi identitas. Ini etika dalam poin yang 60.
Nah, jadi Pak ulangi poin yang 60 itu absen, yang kedua tugas, yang ketiga keaktifan, yang keempat etika. Baik etika itu dalam berbicara, begitu juga etika dalam penampilan atau berpakaian. Rasa itu kontrak kuliah kita. Kalau ada yang memberatkan atau beban, mari kita diskusikan. Terbuka untuk hari ini kita diskusi. Disilakan kalau ada. Perintis mazhab sendiri kan saling berguru. Iya, pengikutnya itu pengikutnya yang kalau yang imamnya saling berguru mereka. Kita inilah yang akan menyalahkan. Ada yang mau dikonfirmasi? Nah itu justru yang kalau aku sering. Nah, terus Pak tekankan sekali lagi, tugas semuanya pribadi, tidak berkelompok. Ini tugas pribadi, tidak berkelompok. Tugasnya berupa resume. Resume itu kalian harus paham. Yang dimaksud resume itu adalah hasil dari bacaan setelah kita membaca. Itu yang dimaksud resume. Bukan menyalin apa yang ada dalam buku dan menyalin apa yang ada di internet. Nah, ini yang saya takutkan kalian. Kenapa mahasiswa merasa terbebani? Karena dia menulis sebanyak mungkin apa yang ada dalam buku. Bagi saya resume itu bukan seperti itu. Nah, tapi memakai bahasa kalian sendiri. Dari materi yang saya baca berkaitan tentang metode studi Islam, dapat saya pahami begini, itu bahasa yang kita pakai. Jangan apa yang ada dalam buku yang disalin. Capek kalian menulis seperti itu. Nah, jadi tugasnya pribadi saya tidak tuntut sebanyak mungkin dan saya tidak larang pula kalian sedikit mungkin. Tapi kalian bisa berpikir, satu halaman saya buat resume, sudahkah mewakili materi yang akan saya diskusikan? Kalian sendiri yang berpikir, saya yang menilai. Gitu aja. Saya tidak harus resume harus 20 halaman, tidak. Resume harus 5 halaman, tidak. Berapapun yang kalian tulis, itulah usaha yang kalian lakukan. Itu aja. Nah, nanti kita hitung berapa usaha yang dilakukan. Nah, ini untuk tugas. Semuanya tugas secara pribadi, memasukkan ke Google Drive secara pribadi, tidak dibantu-bantu oleh kawan yang lain, tidak ada alasan alun dimasukkan dek kawan awak lepak. Nah, itu saya tidak menerima. Nah, terus untuk diskusi secara berkelompok. Tugas pribadi untuk diskusi secara berkelompok. Nanti silakan dibentuk kelompoknya. Bisa jadi satu kelompok 3 orang. Dan yang penting komunikasi, kata Pak. Yang 3 orang dalam satu kelompok itu berkomunikasilah yang bertiga itu untuk membahas satu materi. Contohnya materinya tentang pengantar metode studi Islam. Pembahasannya, pengertian, ruang lingkup, sumber-sumbernya. Kalau kalian bertiga, bagi masing-masing satu topik pembahasan saja. Nah, jangan diulang-ulang. Nah, bilang, saya membahas tentang pengertian metode studi Islam dan ruang lingkupnya ya. Nah, gitu aja sama kawan. Jadi kalian cuma baca metode dan ruang lingkupnya. Metodenya seperti ini, ruang lingkupnya seperti ini. Nah, kawan yang satu lagi, saya membahas tentang kajian syarat-syarat metode studi Islam ya. Yang satu lagi saya membahas ini. Kalau seperti itu, yakinlah diskusi kita akan berjalan lancar dan hangat nantinya. Artinya kita saling berkomentar di dalam diskusi nantinya. Tapi kalau tidak ada kalian komunikasi, dipastikan diskusinya melompong. Melompong itu tidak tahu arah gitu bahasanya. Nah, jadi ini yang penting. Jadi untuk diskusi tetap kelompok, untuk tugas tetap secara pribadi. Nah, barangkali itu kontrak kuliah kita untuk pertemuan awal ini. Kalau kiranya ada yang didiskusikan, disilakan. Waktu masih ada 7 menit lagi. Ya, itu ya, yang dia menjaga airnya untuk memberikan Rasulullah di padang pasirnya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Teman-teman sahabat itu. Oke, ada lagi Kosma, Ketua Tio? Enggak ada. Nah, sebagai penutup,
Rafida itu. Ada di dalam kuliah di WA nanti, Bapak ada dua pesan sebenarnya. Ada pesan pertama itu perintah. Silakan diisi absennya. Kebanyakan mahasiswa hari ini tidak mau membaca tetapi sudah bekerja. Nah, artinya apa? Saya sudah tuliskan perintahnya dengan baik dan jelas. Absen ditulis secara pribadi, satu orang satu absen. Nah, tapi karena tidak mau membaca sampai ke bawah, nah, ditulislah, disambunglah semuanya. Nah, saya khawatir juga dengan anak-anak seperti ini. Nanti saya akan uji juga. Saya tulis di bawahnya. Bagi yang mengisi absen, saya anggap dia tidak lulus mata kuliah MSI. Khawatir saya kalian isi semuanya nanti. Nah, jadi intinya tolong dibaca dulu pesan yang diberikan, baru dilaksanakan. Nah, tolong dibaca dulu. Ini berkaitan pesan. Dan pesan itu ada yang perintah, ada yang peringatan. Kalau perintah, tidak usah untuk dijawab lagi. Apa contohnya? Saya perintahkan silakan isi absen, satu orang satu absen. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Tidak perlu lagi, karena saya sudah perintahkan. Nah, cukup kalian isi saja absen, sudah oke semuanya. Nah, tapi kalau ada instruksi dari saya, peringatan dari saya, memang harus dijawab iya Pak, tapi cukup 2 atau 3 orang yang melihat pertama menjawab. Pesannya sudah sampai ke grup Pak, siap kami laksanakan. Yang lain tidak usah jawab lagi. Bisa dipahami? Nah, contohnya ada materi Pak sampaikan untuk kuliah kita besok atau minggu besok, tolong dibaca materi berkaitan tentang ini ya. Nah, jadi siapa yang melihat pertama atau 2 orang pertama, dia langsung jawab. Pesannya sudah sampai di grup Pak, siap kami laksanakan. Udah. Kadang herannya Pak gini, kita kuliah hari ini, Bapak instruksikan hari ini, nanti malam masih ada yang menjawab, baik Pak. Gitu. Ada juga WA yang masuk malam nanti, baik Pak juga. Nah, itu nampak sekali kita tidak ikut dalam kuliah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita paham dengan strateginya, kuliah ini lancar dan enjoy-enjoy saja. Ya. Jadi janganlah banyak baik Pak, siap Pak. Nah, nanti kena si Pak nanti ya kan gitu bahasanya. Jadi, ada perintah, ada peringatan itu saja. Oke. Nah, ini contohnya. Silakan dimulai perkuliahan. Baik Pak, baik Pak, baik Pak. Nah, jangan seperti itu lagi. Kalau udah diperintahkan silakan dimulai. Siapa yang bertanggung jawab moderator langsung ambil alih di situ. Nah, perkuliahan kita mulai, saya sebagai moderator akan memandu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ya, dipersilakan kepada pemateri menyampaikan diskusi. Kalau tidak terbuang waktunya, ilmu pun banyak kita bisa diskusikan. Tapi kalau menunggu-nunggu, alamatnya nanti kita susah juga. Mau mulai diskusi, lelet. Menunggu pun susah. Nah, gitu maksud Pak. Oke, barangkali itu kontrak kuliah kita. Kalau ada kendala-kendala atau pengalaman-pengalaman kawan-kawan semuanya, bisa juga disampaikan di sini. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti yang diupload ke Google Drive itu hanya tugas resume atau makalah ya juga Pak, atau yang lain? Bapak tidak minta makalah dari kita semua. Bapak hanya minta tugas pribadi itu saja, resume saja. Nah, jadi yang diupload hanya resume saja di Google Drive. Nah, dan semua kita kan membuat resume. Tugas ketua nanti hanya membagi kelompok. Dibagi kelompok, contoh kelompok 1 membahas tentang pengantar metode studi Islam. Nah, dia sebagai kelompok 1 bertanggung jawab sebagai pemateri nanti. Nah, tapi kawan-kawan yang lain bertanggung jawab membuat semuanya resume gitu. Semua kita buat resume, tapi sebagai pemateri yang ditunjuk oleh ketua tadi. Nah, gitu. Bisa dipahami ketua? Nah. Bapak.
Nah, jadi intinya gini, di setiap kali pertemuan ada yang bertanggung jawab sebagai pemateri. Nah, kalau masalah tugas, semuanya rata, tidak ada satupun yang dibedakan. Semuanya harus membuat resume. Nah, gitu. Oke, barangkali cukup sudah kontrak kuliah kita. Untuk minggu besok kita sudah mulai diskusi kelompok 1. RPS-nya Bapak bagikan di WAG, silakan dibagi kelompoknya, silakan dipahami. Untuk mengakhiri kuliah kita akhiri dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.